Konflik antara Iran dan Israel kembali memanas pada Jumat, 6 Maret 2026, setelah 7 hari pertempuran sengit yang dipicu operasi militer Israel terhadap Iran. Dalam eskalasi terbaru, Iran meluncurkan rudal berat berdaya hancur tinggi yang disebut-sebut sulit dihadang oleh sistem pertahanan udara Israel. Media lokal Israel melaporkan bahwa Iran menggunakan dua jenis rudal mematikan, yakni Khorramshahr 4 dan Ras Tahiz, yang dinilai mampu menimbulkan kerusakan luas. Rudal Khorramshahr 4 dikabarkan dapat membawa hulu ledak hingga 1.500 kg. Senjata ini juga mampu melepaskan puluhan fragmen sebelum mencapai sasaran, sehingga radius kehancuran bisa mencapai 8 km. Pejabat Israel menilai penggunaan rudal dengan daya rusak sebesar itu berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang karena dapat menghancurkan wilayah sipil. Namun, pihak Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, menegaskan bahwa rudal tersebut dipakai sebagai bagian dari serangan balasan terhadap target militer Israel. IRGC menyebut bahwa serangan rudal diarahkan ke Bandara Ben Gurion dan Pangkalan Udara, Skuadron 27, milik Angkatan Udara Israel. Mereka menekankan bahwa rudal Khorramshahr 4 melaju dengan kecepatan sangat tinggi sehingga sistem pertahanan udara Israel, termasuk yang melindungi Tel Aviv, kesulitan untuk mencegatnya. Menurut klaim IRGC, beberapa rudal bahkan berhasil menembus pertahanan dan mengenai sasaran. IRGC juga menambahkan bahwa sebagian rudal yang digunakan merupakan tipe fragmentasi, yang mampu menghantam hingga 20 titik target sekaligus dalam area luas. Hal ini membuat sistem pertahanan Israel semakin kewalahan. Hizbullah membantu Iran di tengah konflik dengan AS Israel. Terbaru, Hizbullah meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel Utara pada Jumat 6 Maret. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengakui serangan Hizbullah menghantam posisi militer. Adapun posisi militer IDF berada di dekat perbatasan Lebanon. Sirine peringatan langsung meraung-raung di area tersebut. Militer IDF mengatakan tentara Israel tidak sempat mencari perlindungan. IDF mengatakan tentara yang terkena serangan Hizbullah merupakan pasukan yang bertugas di Brigade Givati. Serangan Hizbullah mengakibatkan 5 tentara terluka parah dan 3 lainnya luka ringan. Dilaporkan putra Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich juga terkena dalam serangan tersebut. Para tentara Israel yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit. Perlu diketahui Smotrich merupakan salah satu Menteri Netanyahu yang paling anti-Islam. Sementara Hizbullah telah mengeluarkan pernyataan agar warga Israel pergi dari wilayah utara Palestina yang diduduki. Peringatan itu sebagai indikasi Hizbullah akan melancarkan serangan besar-besaran ke Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan langkah tegas untuk perlindungan wilayah utara Israel. Katz memperbarui upaya keamanan untuk mencegah evakuasi warga utara setelah berhari-hari baku tembak lintas perbatasan. Katz menekankan bahwa tugas tentara adalah melindungi warga dan menargetkan Hizbullah hingga dapat dikalahkan. Warga tidak boleh merasa terpaksa meninggalkan wilayah mereka. Dilansir dari Fiori, upaya ini dilakukan setelah serangan roket dan drone dari milisi Hizbullah Lebanon serta ancaman terkait Iran. 7.3. Pernyataan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan defensif ke strategi militer lebih agresif, termasuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Naim Qassem. Sebelumnya, serangan Hizbullah melibatkan roket, drone, rudal anti-tank, dan senjata lainnya. Beberapa proyektil berhasil dicegat pertahanan Israel, sedangkan sisanya mendarat di area terbuka. Sebagai balasan, serangan udara Israel menghantam Lebanon Selatan dan pinggiran Beirut, memaksa puluhan ribu warga sipil mengungsi. Pemerintah Israel menilai Lebanon bertanggung jawab atas serangan lintas batas dan menekankan perlunya menjaga keamanan warga. Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump menyatakan perang dengan Iran sebagai keberhasilan besar. Trump bahkan memberi nilai perang Iran ini dengan skala 15 dari 10. Saya akan mengatakan seseorang bertanya pada skala 10, di mana Anda akan memberi nilai? Saya mengatakan sekitar 15, katanya di Gedung Putih, Rabu 4 Maret. Penilaian Trump ini sesuai dengan penilaian pejabat administrasi lainnya yang memberikan pembaruan tentang konflik AS Israel dengan Iran. Trump mengatakan, rudal Iran sedang dihancurkan dengan cepat. Trump mengatakan, rudal Iran sedang dihancurkan dengan cepat, peluncur mereka sedang dihancurkan. Meski demikian, Trump mengakui serangan Iran terhadap beberapa negara tetangganya, namun tidak membahasnya secara mendalam.
Pertahanan udara Israel diaktifkan pada Sabtu pagi setelah pasukan pertahanan Israel, IDF, mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran. Rekaman menunjukkan rudal berhasil dicegat di udara, sementara sirene peringatan berbunyi di wilayah selatan Israel hingga Yerusalem sekitar pukul 5.25 waktu setempat. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran, IRGC, mengumumkan dimulainya gelombang ke-23 serangan terhadap Israel dan aset Amerika Serikat dalam operasi yang mereka sebut Janji Sejati 4. Menurut laporan awal, sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegat serangan tersebut tanpa laporan korban jiwa. Ketegangan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari. Iran kemudian membalas dengan menargetkan Israel dan aset AS di kawasan. Di tengah eskalasi konflik, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam sebuah serangan.